Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Andika Dwi Prasetyo. Saya di sini akan memberikan pembelajaran tentang pemrograman. Nah, mesti dari teman-teman berpikir kan, kenapa kita itu ngoding itu susah ya? Nah, jadi di sini saya memberitahu kenapa teman-teman itu ngoding itu susah, karena kita itu tidak tahu dasar-dasarnya. Jadi yang membuat kita eh, susah itu kita masih berpikir gimana sih awal mula kita mau belajar coding itu. Nah, di sini saya akan memberikan kursus tentang mengcoding ya. Nah, dengan cara kursus ini saya akan memberikan pembelajaran pemrograman ini dengan mudah, kemudian menyenangkan dan juga praktis. Nah, kemudian jika teman-teman ingin berkarir di dunia IT seperti di video games, robotik, atau web development, teman-teman dapat menonton video kursus ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini teman-teman akan belajar dengan cara langsung mempraktikannya. Saya juga mengajarkan dasar-dasar secara efisien. Kemudian teman-teman akan disuguhkan dengan beberapa proyek seperti membuat kalkulator belajar, kemudian aplikasi bahasa, dan juga masih banyak lainnya. Nah, di kursus ini teman-teman akan belajar gimana cara membuat aplikasi, dan saya akan menuntun teman-teman untuk belajar untuk mengcoding. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pemrograman komputer atau mengcoding, maka baiknya kita mengetahui proses pemrograman itu sendiri. Nah, proses pemrograman itu sendiri apa aja sih? Nah, termasuk masalah atau tantangan. Nah, di proses pemrograman komputer itu, karena pemrograman komputer itu adalah penyelesaian masalah, jadi kita harus memiliki masalah atau tantangan. Nah, jika kita tidak memiliki masalah atau tantangan, maka kita tidak dapat membuat sebuah kode ya, sehingga kita nanti tidak bisa membuat algoritma dari masalah tersebut. Nah, setelah kita memiliki sebuah masalah dan kita sudah mengidentifikasi masalah, kita akan membuat algoritma dari masalah itu. Dengan cara membuat algoritma dari masalah itu, kita akan mengetahui cara solusi penyelesaian masalah tersebut. Nah, kemudian eh, dengan masalah yang kita buat dari algoritma itu, kemudian kita harus memprogramnya ya. Bagaimana kita memprogram algoritma itu dengan cara kita membuat sebuah pemrograman di mana kita dapat membuat di Rapid atau Script ya. Nah, alat-alat itu gratis, itu ada dapat di Google, sehingga teman-teman bisa mengaksesnya secara gratis. Di sini saya akan memberikan contoh paling sederhananya ya. Jika teman-teman menyukai seseorang yang teman-teman itu nggak kenal, bagaimana cara teman-teman itu menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin teman-teman berpikir masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara kita menanyakan nama mereka ya. Nah, kemudian setelah kita menanyakan nama mereka, maka itu sudah terjadi sebuah algoritma ya. Nah, kemudian jika orang itu menjawab namanya, kita perlu menyelesaikan solusinya dengan cara kita menyapa halo gitu, seperti kita menyapa nama orang tersebut. Nah, itu adalah contoh paling sederhana dalam pemrograman ini ya teman-teman. Nah, dari masalah tadi kita dapat mengetahui bahwa masalah tadi itu kita sudah mendapatkan sebuah masalah ya. Nah, bagaimana masalah itu dapat kita selesaikan? Yaitu dengan cara kita menanyakan nama mereka. Kemudian kita mendengarkan apa yang mereka katakan. Setelah itu kita mengucapkan halo pada mereka. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjalankan algoritmanya? Itu dengan cara kita membuat program komputer, seperti kita membuat coding atau mengcoding masalah tersebut, kemudian kita menyelesaikannya.
kita dapat membuat coding itu di script atau di Python. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung masuk di Google atau Chrome ya, bebas ya. Kemudian teman-teman ketik script.mit.edu ya. Jadi ini adalah aplikasi pemrograman yang gratis, di mana pemrograman ini tuh di script itu berbentuk blok ya. Jadi kalau di Replit atau Python itu kan berbentuk bahasa. Jadi kalau di script ini kita itu kayak menyusun blok-blok gitu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pemrograman, kita harus masuk ke akunnya dulu ya. Kita harus buat akun dulu dengan teman-teman klik bergabung dengan script, kemudian teman-teman masukin nama pengguna. Setelah itu teman-teman buat sandinya ya, bebas ini. Kemudian klik lanjut. Setelah itu teman-teman pilih negaranya ya, asal negaranya dari mana, bebas ini, mau dari Indonesia atau teman-teman dari mana. Kemudian klik lanjut. Nah, untuk bulan dan tahun ini bebas ya, teman-teman bisa acak aja. Kemudian klik lanjut. Nah, teman-teman kemudian memilih gender ya, saya kan laki-laki, kemudian nah di sini teman-teman disuruh memasuki email ya, email atau surat. Nah, teman-teman masukin aja emailnya teman-teman apa, kemudian setelah itu teman-teman tinggal klik buat akun aja. Nah, setelah teman-teman udah membuat akun, teman-teman tinggal klik masuk aja ya kalau udah membuat akun, kemudian cek nama penggunanya, kemudian klik sandinya apa. Nah, setelah teman-teman itu udah masuk ya, teman-teman langsung ini ada di kolom buat, teman-teman langsung buat aja. Setelah teman-teman tadi udah login ya, udah masuk ya, teman-teman langsung klik buat di kotak paling atas ini ya. Nah, satu teman-teman tinggal tunggu. Nah, di sini saya akan memberitahu teman-teman tentang kota-kota yang ada di sini ya. Di sini ada 3 kota, yaitu kiri, tengah, dan kanan. Nah, kota di sebelah kiri ini adalah daftar pustaka, di mana kita akan membuat program-programnya nih ya. Di sini dapat beberapa blok-blok yang banyak sekali. Kemudian untuk mengambil blok ini, teman-teman tinggal klik 2 kali, kemudian seret dan taruh di kotak tengah ini. Nah, kotak tengah ini itu akan letak di mana kita akan membuka blok-blok ini ya, untuk menaruh pemrogramannya. Kemudian yang kotak paling kanan ini adalah hasil dari pemrograman yang telah teman-teman buat. Kemudian jika teman-teman ingin membuat pemrograman atau menyambungkan blok-blok ini, teman-teman tinggal cari yang ikon kayak gini. Nah, teman-teman tinggal tempelkan gini aja, sambungin aja. Nah, ini udah jadi satu pemrograman ya. Nah, ketika kita mengklik bendera hijau ini, si kucing ini akan berjalan sesuai program yang teman-teman buat. Nah, dimana program ini teman-teman buat ini, kucing ini akan menjalankannya tergantung blok yang kita buat awalan ini ya. Kalau ini kan ketika kita klik bendera warna hijau, nah si kucing akan berjalan sesuai program yang teman-teman buat. Nah, kemudian saya akan memberitahu gimana cara menyimpan proyek teman-teman ini. Teman-teman tinggal cari simpan sekarang pada bagian kanan atas, kemudian teman-teman klik simpan sekarang. Nah, setelah ini udah keluar karya tersimpan, berarti teman-teman karya proyek teman-teman ini udah tersimpan ya. Untuk mengetahui teman-teman proyek itu sudah disimpan atau belum, teman-teman klik ikon folder ini. Nah, setelah teman-teman itu udah klik ikon folder, di sini ada beberapa yang telah saya buat ya. Kemudian untuk teman-teman kembali ke proyek tadi, teman-teman tinggal buat yang model 8 ini, kemudian tekan lihat dalam. Nah, ini kan dari tadi ada proyek yang kita buat tadi ya teman-teman. Jadi selama teman-teman mau lanjutin proyek tadi, teman-teman harus simpan dulu, kemudian teman-teman bisa langsung klik di folder ini. Atau kalau enggak, teman-teman bisa waktu login, teman-teman bisa langsung klik di ini folder ikon ini sebelum teman-teman buat di sini atau folder jika teman-teman ingin melanjutkan.
Jadi teman-teman bisa melanjutkan project yang teman-teman telah buat. Jadi untuk itu kita sampai di sini dulu aja, kita lanjut di Python dulu sebelum kita lanjut di proyek-proyek selanjutnya. Nah, teman-teman bisa search di Google atau di Chrome, kalian ketik Replit ya. Nah, Replit ini sendiri adalah aplikasi online pemrograman di mana kita itu tak perlu mendownload seperti aplikasi Python, JavaScript, HTML, dan lain-lain. Di Replit ini semuanya gratis ya guys. Kemudian jika kalian sudah mencari Replit, kalian tinggal klik yang ini ya, yang Replit Builds a VPN Cities with AI. Kalian klik aja. Nah, setelah tampilannya kayak gini, kalian tinggal daftar ya di sebelah kanan atas. Nah, kalian bisa daftar melalui akun Google atau X ya, bebas. Jika sudah, kalian tinggal masuk aja. Kalian masuk bisa lewat Google sesuai akun yang kalian daftarkan tadi. Kita tunggu sebentar. Nah, jika tampilannya itu semuanya sudah begini ya, kalian tinggal cari menu di sebelah kiri, yaitu di developer frameworks. Nah, setelah itu kalian klik create buat. Nah, di sini terdapat banyak sekali aplikasi seperti Python, terus JavaScript, dan lain-lain. Nah, kalian tinggal di sini kan kita akan membuat pemrograman berbentuk teks ya. Jadi kita akan menggunakan Python. Kita klik aja Python. Nah, kalau nggak ada, kalian tinggal cari aja Python. Nah, Python ini kalian cari yang versi terbaru. Nah, biasanya yang paling atas itu paling terbaru. Kemudian kita ganti namanya. Kemudian kita klik. Nah, jika tampilannya itu sudah begini, kalian tinggal lihat ikon pada bagian atas ini kayak ikon buku. Nah, kemudian kalian klik main Py. Nah, setelah kalian klik 2 kali ya. Setelah itu kalian seret. Nah, kalian tinggal taruh di sini atau bebas ya. Aku akan taruh di sini buat letak pemrograman kita. Nah, di sini ada run ref ini buat jalanin pemrograman kita ya, atau instruksi dari kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat pemrogramannya ya. Kita bisa membuat pemrograman dengan cara pertama akan mengucapkan hello today guys. Jadi dengan cara kita membuat ketik print, kemudian kurung, kemudian tanda petik, ketik telur, tanda petik lagi, kemudian tutup dulu. Nah, setelah kita buat instruksi ini, kita cek bakal itu berjalan dengan cara mengklik kolom hijau ini ya, tauran ini. Nah, auto kita klik, ini akan kata yang kita print akan keluar di bagian sini, sehingga print ini mengatakan selamat atau halo dunia gitu. Selanjutnya kita akan menanyakan tentang nama orang itu. Kita hapus dulu. Kemudian kita bisa klik input, kemudian kita buka kurung, yaitu tanda petik, dan akan tanya nama orang. Kemudian tanda petik, tekannya, tanda petik, dan tutup kurung. Nah, di sini kita akan membuat pertanyaan tentang nama orang. Kemudian kita akan
membuat bagaimana cara agar kita bisa menjawab nama orang tersebut. Kita tulis bagian depan ini dan kemudian sama dengan ada plus dari inputnya. Setelah kita berikan instruksi ini dan kita akan menjalankannya. Nah, instruksinya kan dapat kita jawab ya. Kita akan lakukan nama kita. Jadi kita sudah menjawab siapa nama kamu ya. Setelah itu kalian yang menjawab Andika, dan nanti kita akan membuat algoritma lagi untuk kita menyapa nama orang ini ya, dengan cara kita enter, kemudian kita buat print modul burung, setelah kita tanda ketik hello, kemudian kita koma. Kita update lagi. Setelah itu kita kasih name untuk burung. Nah, kemudian untuk menghapus ini ya, kita tinggal clear background yang ini. Nah, ini adalah hapus semua. Jadi kita bisa langsung jalanin lagi. Nah, waktu kita jalan, kita akan menanyakan siapa nama kamu. Kita jawab. Nah, kita enter. Nah, di sini kita akan menjawab atau menyapa dari jawaban siapa nama kamu itu. Nah, kemudian dari name ini kita akan jawaban dari name ini akan disalin oleh print yang pada bagian name ini. Jadi waktu kita menuliskan nama di kolom nomor 1 ini, kita akan memunculkan di kolom 2 karena kita memiliki membuat instruksi name sampai dengan input ya. Jadi waktu kita mengisi nama, nanti akan keluar nama yang kita jawab di sini. Untuk yang kita ini kita sampai di sini lagi, kita akan lanjut di langkah proyek selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membuat sebuah project. Yaitu kita akan membuat project membuat pasta ya. Kita langsung aja kita klik buat. Ini kita tunggu. Nah, setelah muncul, teman-teman langsung aja klik yang ini ya, warna kuning. Kemudian kita ambil yang klik bendera warna itu. Nah, ini tuh buat awalan ya, jadi kita akan saat kita klik bendera warna hijau ini, nah instruksi yang kita berikan ini akan dijalankan oleh si kucing ini ya. Jadi langsung saja kita akan membuat bloknya. Nah, kita akan tanya nama terlebih dahulu. Kita ambil blok warna biru dan tempel, dan kita tanya nama T ya. Jadi waktu kita klik bendera warna hijau ini, si kucing akan menanyakan nama kita. Nah, kita bisa jawab di komentar ini. Nah, si kucing yang menjawabnya. Nah, kemudian kita untuk supaya kita bisa menyapa si kucing, kita harus menambahkan blok lagi ya. Kita harus menambahkan blok, dan kita blok yang warna ungu. Nah, kita ambil yang katakan halo. Kemudian agar kita bisa mengatakan halo, kita harus menambahkan operator atau blok warna hijau ini, dan kemudian kita cari yang gabungkan, kemudian kita gabungkan di blok warna ungu. Nah, teman-teman bisa ganti ini menjadi halo, kemudian kita ganti ya blok yang ini tuh supaya kita bisa menjawab nama dia. Dengan cara kita mengambil blok yang biru, kemudian kita cari yang jawaban. Nah, kita seret, kita pasang di sini. Nah, jadi waktu kita klik bendera yang warna hijau ini, si kucing akan menanyakan nama kita.
Kemudian kita jawab nama kita. Nah, jadi si Jonathan menjawabnya menjadi Halo Andika. Nah, jadi begitu. Kemudian kita akan membuat project ya, membuat sebuah pasta. Jadi kita akan membuat blok-bloknya ya. Jadi di sini saya akan menambahkan yang gabungan ini, dan kita cari yang gabungan tadi. Nah, kita tempel agar ini menjadi 3 jawaban. Nah, kemudian yang ini kita set, kita katakan, kemudian di sini kita kasih kata halo dan jawaban. Nah, jadi di sini kita akan mengganti ya, akan membuat pesta. Nah, jadi sini udah ya. Kita coba jalankan dulu. Kemudian kita masukkan nama. Nah, jadi di sini akan terjawab ya. Kita akan membuat pesta. Kemudian kita akan lanjutkan. Kita cari blok yang warna kuning. Ini kita cari yang tunggu dulu supaya ada jeda ya waktu kita menambahkan blok pembuatan pasta ini. Nah, kita cari yang blok warna ungu lagi, yang suara dan tampilan. Nah, kita cari yang katakan, kemudian kita tempel. Nah, kita isi. Udah. Kita ubah ini menjadi 3 detik. Kemudian kita kontrol lagi, kita kasih ini dan kita tambah. Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan kontrol. Kita kasih jeda, kita tambah ini lagi. Setelah itu kita akan mencoba menanyakan si kucing ini ya, membuat apakah instruksi ini berjalan atau tidak. Nah, kita bisa langsung klik benderanya. Nah, kita akan memasukkan namanya ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan menjawab halo Andika. Jadi, nah ini kan selalu berjalan ya, memasak sebuah pasta. Nah, jadi selesai. Nah, kira-kira project kita hari ini ya. Teman-teman bisa mencoba project yang lain ya, bisa coba-coba di sini, ada banyak instruksi. Nah, selesai. Kemudian kita akan melanjuti Python. Nah, teman-teman bisa langsung masuk di web Replit ya. Kita akan membuat project yang kedua itu di sini, yaitu di Replit. Kita juga akan membuat memasak ya seperti tadi, tapi bedanya kalau tadi kan pemrogramannya lewat blok-blok ya. Jadi kalau ini lewat teks. Oke, teman-teman langsung buka aja di developer framework, kemudian langsung buat. Nah, kemudian cari yang Python dan kita tulis projectnya. Oke, kita klik. Nah, teman-teman bisa langsung klik yang ini ya, pojok kanan atas.
kemudian main blank. Setelah itu 2 kali, kemudian kita taruh pemrogramannya atau instruksinya di sini. Nah, setelah seperti ini kita akan memasukkan bloknya ya. Oke, pertama kali kita akan melakukan input ya, perkenalan dulu ya. Kita nanya nama dulu, kemudian pertama yang seperti kemarin kita kasih input, kemudian buka kurung, tanda petik, setelah itu kita tanya watch. Petik, tutup kurung ya. Nah, di sini saya akan memberitahu ya teman-teman, waktu kita jalankan ini kita harus setiap saat mencoba ya, agar kita setelah kita membuat banyak instruksi tapi tiba-tiba itu instruksinya gagal, kita kan kesusahannya. Jadi langkah baiknya kita itu lebih baik membuat beberapa instruksi kemudian kita jalankan. Nah, jadi sebenarnya kan udah bisa ya teman-teman. Nah, aku ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa jika kita kekurangan satu kode ini atau kita lupa kasih kurung, nah waktu kita jalankan programnya itu akan error. Nah, jadi programnya itu akan error seperti ini ya guys. Jadi teman-teman tuh harus setiap saat mengecek program teman-teman apakah teman-teman sudah masukkan kode atau belum. Nah, dan kita coba lagi. Nah, udah bisa teman-teman. Jika teman-teman juga itu lupa tanda petik di sini, teman-teman juga akan kesusahan untuk terjadi error ya. Nah, jadi kita akan jalankan mencoba. Nah, jadi sama aja ya teman-teman. Jadi waktu kita memasukkan tanda petik juga ini akan terjadi error waktu kita menjalankan instruksinya. Jadi kita harus setiap saat mengecek apakah ada yang salah atau tidak. Oke, langsung saja kita akan membuat projectnya. Oke, jadi pertama kita harus menambahkan nama di sini untuk agar kita nanti bisa menjawab namanya ya. Kemudian sama dengan nah, jadi teman-teman jangan lupa di sini kasih spasi agar waktu kita jalankan atau kita jawab di sini namanya itu bisa ada spasi ya, jadi nggak nempel. Setelah itu kita klik enter, kemudian kita print. Nah, setelah kita print kita buka kurung, kemudian kita say halo dan koma, tanda petik dulu deh. Nah, baru kita spasi, kemudian klik tambah, kita tutup kurung. Nah, jadi kita jangan lupa di sini juga kita kasih spasi ya di belakang kata O, agar nanti jawabannya itu bisa ada spasinya. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, kita kan udah ada spasi ya nih. Jadi kita bisa masukkan nama kita. Kita bisa langsung enter. Nah, jadi ini akan jawabnya halo ini akan ada spasinya ya guys. Kalau kita nggak kasih spasi, nah jawabannya akan seperti ini guys. Bisa jawab ya. Kita enter. Nah, jadi jawabannya itu tidak ada spasinya ya. Beda seperti yang ini. Jika kita tidak memberikan spasi pada halo, nah di sini juga akan sama. Kita juga tidak akan ada spasinya. Jadi kita clear dulu. Jadi kita langsung lanjut ya. Kita enter, kemudian kita buat waktu ya. Nah, di Python ini kita untuk membuat jeda waktu itu kita harus membuat programnya dulu. Jadi kita buat di paling atas, kita enter dulu. Nah, kita akan menuliskan di sini ya.
kita kasih import, kemudian spasi kita upload tab. Nah, jika sudah, di sini kita langsung aja ya, kita kasih jeda 3 detik, kita tulis ketik temp, kemudian titik, nah kemudian slip, buka Chrome 3 tutup kurung, kemudian kita enter, kita print, kemudian kita buka kurung, kita buat lagi tanda petik, nah, kemudian kita tulis petik tutup kurung. Nah, jadi di sini tadi saya kelupaan ya. Di sini harusnya kita menanyakan bagaimana cara kita membuat pasta ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja spasi tambahkan, kemudian spasi lagi, teman-teman langsung tanda petik, kemudian koma. Nah, teman-teman bisa langsung tanyakan ya. Dan tanda petik, kita tutup kurung. Kemudian kita coba jalankan dulu ya, apakah instruksinya ini error atau tidak. Kita harus cek dulu sebelum kita membuat semuanya ya, semua instruksi ya. Nah, ternyata di sini ada yang error. Pada bagian mana kita errornya itu, kita bisa lihat. Jadi di sini itu dapat 2 kurung. Nah, setelah itu kita coba jalankan lagi, kita klik. Nah, tidak bisa ya guys ya. Maka dari itu kita itu penting banget ngecek selalu waktu kita membuat instruksi ya. Jadi sebelum kita membuat instruksi yang banyak itu, sebenarnya kita membuat instruksi beberapa, kemudian kita cek. Nah, kita buat lagi instruksi lagi gitu, daripada kita udah banyak instruksi tiba-tiba kita kelupaan tanda kurung kah, apa tadi kelebihan tanda kurung atau kurang tanda petik. Nah, jadi itu akan membuat sistem ini error ya. Oke, kita coba langsung tanyakan aja nama kita enter. Nah, di sini ada menjawab ya. Nah, di sini tuh akan menunggu ya, menunggu selama 3 detik. Kemudian kita akan membuat instruksi tunggu, kemudian kita mengatakan tunggu dan seterusnya. Kita bisa klik dulu. Nah, di sini nanti kita harus tambahkan spasi biar nanti bagus. Kita enter, tulis time, nah teman-teman bisa lanjutan ini seperti tadi ya, tulis seperti tadi kayak seperti ini. Jadi saya akan mempercepat saja ya.
tadi guys ya. Jadi kita akan mencoba menjalankannya. Kita klik run. Ini kita masukin nama kita. Kita enter. Nah, di sini udah ya, udah menjawab. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini akan menunggu ya, akan masuk. Nah, setelah ini disebutkan, kita akan menunggu selama 3 detik. Nah, jadi akan selalu seperti ini ya guys. Nah, selesai. Nah, jadi kira-kira seperti itu project kita kali ini. Terima kasih telah menonton kursus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi teman-teman bisa mencoba ide bagus. Teman-teman juga bisa mencoba ide untuk membuat instruksi apa. Teman-teman bisa contohkan seperti yang saya ajarkan di sini. Oke, sekian. Terima kasih.